Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman YouTube semuanya. Kalau kalian menonton video ini malam hari, selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang, tergantung kalian menonton video ini pada kondisi siang atau sore atau pagi hari. Hari ini saya akan membahas tentang kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi trending di petani, bukan di media massa. Jadi teman-teman semuanya, mungkin Anda seorang petani, ini kita berarti merasakan kondisi yang sama, yaitu kelangkaan pupuk. Padahal kita tahu bahwa pembangunan perumahan itu semakin hari semakin gencar, sehingga mengurangi lahan produktif. Katakanlah di Kabupaten Jember, saya tidak punya data untuk itu, tapi kalau saya melihat perkembangan perumahan yang berdiri di lahan produktif atau di persawahan, perkebunan, itu terus masuk, mulai merambah ke tingkat pedesaan. Maka seharusnya dengan lahan produktif yang semakin berkurang karena pembangunan yang terus meluas, lahan semakin sempit. Ini berarti kebutuhan pupuk akan semakin berkurang. Tapi justru sebaliknya, lahan produktif yang semakin sedikit saat ini, pupuk justru semakin langka. Nah, biasanya logikanya seharusnya pupuk justru surplus atau mengalami kelebihan. Tapi sekarang naasnya petani mengalami kesulitan pupuk di mana-mana. Sebelumnya pemerintah sudah menganjurkan, entah itu bagaimana prosesnya, saya tidak pernah mendaftarkan diri ke Oktan melalui RDKK kalau tidak salah. Tapi sejauh ini memang petani yang melakukan pendaftaran pun di kelompok tani itu juga mendapatkan pupuk yang sedikit, dan itu tidak cukup untuk memupuk lahan pertaniannya. Bila ini terus dibiarkan, maka dapat dipastikan hasil pertanian di panen yang akan datang ini akan berkurang drastis. Kemarin salah satu kepala dinas di Kabupaten Jember mengatakan bahwa meskipun pupuk langka, dia menyimpulkan atas pengetahuannya sendiri. Mungkin dia tidak melihat bagaimana kondisi di bawah. Walaupun pupuk langka, tapi hasil pertanian mengalami surplus. Nah, ini menurut saya logikanya tidak sejalan. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa petani menggunakan pupuk kimia ini ya dipaksa oleh pemerintah. Sebelumnya petani menggunakan pupuk organik. Dulu ketika saya masih kecil, menanam padi itu bukan 3,5 bulan, tapi sampai 7 bulan. Jadi 1 tahun hanya panen 2 kali. Tapi setelah pemerintah memaksa petani menggunakan pupuk kimia, proses panen itu tidak sampai 7 bulan, tapi dipersingkat. Nah, seharusnya pemerintah ini bertanggung jawab, karena dia yang memaksa petani menggunakan pupuk kimia. Teman-teman sekalian, hari ini kita sedang mengalami krisis. Jadi kemarin saya sempat baca di media CNN, di Inggris karena bahan baku semakin
mahal, kemudian harga kebutuhan pokok juga melonjak, sementara pendapatannya tetap. Masyarakat Inggris harus mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan ada yang mengaku terpaksa makan 1 hari 1 kali. Itu di Inggris. Kita geser ke entah Thailand atau Vietnam sebagai negara yang dia pengekspor beras terbesar kalau tidak salah. Petaninya juga mengeluh karena mengalami kekurangan pupuk. Hasil penelitiannya dia di sana itu panen yang akan datang otomatis tidak akan sama dengan panen yang sebelum-sebelumnya. Jadi akan berkurang drastis hasil panennya. Nah, dari situ kita yang memang sebagai petani yang menurut saya selalu termarginalkan, mulai dari harga pupuk yang langka, terus kemudian harga yang selalu jatuh tiap kali panen. Apalagi yang bikin sesak itu ketika panen tiba pemerintah justru impor beras. Nah, ini sudah saatnya kita bersolidaritas, atau paling tidak kita harus berdiri di kaki sendiri. Begini, kalau dulu petani itu paling tidak menyimpan hasil panennya sebagian itu untuk dikonsumsi sendiri. Jadi tidak ada namanya orang dulu itu kekurangan yang petani tidak memiliki beras. Tapi sekarang sebaliknya, petani justru masih bingung beras. Nah, ini yang kacau sekali. Mungkin ke depan mengantisipasi krisis yang akan datang, atau paling tidak kita antisipasi dengan kondisi dunia yang seperti itu, hasil panennya ya harus ditimbun. Atau paling tidak ini sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah yang telah menyulitkan kita dengan kelangkaan pupuk, kita bareng-bareng tidak menjual hasil panennya, terutama yang komoditas padi. Kita punya padi bisa makan, tapi mereka pemerintah atau pejabat punya uang, tidak mungkin mereka memakan kertas. Logikanya seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Hari ini kita tidak membahas soal buku karena sudah sekian hari ini tidak sempat membaca karena terlampau sibuk. Mungkin teman-teman ini karena buku yang akan saya bahas itu sudah hampir hatam. Mungkin part selanjutnya adalah part terakhir. Mungkin dari teman-teman ada usul buku apa yang harus saya baca dan saya terangkan di part selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.